Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, kaifalukum masyayikh khair. Alhamdulillah. Nah, Tamam. baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, masyaallah. Baik, bismillah, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berjumpa untuk melanjutkan pembacaan kitab fikih lafaz salat ya. Yang mana kita sampai di pembahasan tentang zikir sujud. Malam ini kita akan bahas zikir. Baik, kemarin kita sudah sampai di bab ruku dan zikir setelah ruku ya. Kita masuk azkar as-sujud. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan kita selesaikan bab zikir sujud. Baik, bersama kita malam ini yang baca adalah Pak Yahya, betul? Ya, Baik, Pak bismillah. Yahya insyaallah bersama kita. Pak Tafadhal ya boleh Syekh. boleh dibesarin Pak. Oh, mungkin seperti ini. Mungkin ya Atau di. saya buka. Ah ya. Oke, seperti ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Azkarus sujudi walid du'ai wal zikri wal iksari minhuma fi sujudi maziyatun ala goirihi Hmm. dalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol salam qol Aqrabu ma yakun. akrobu akrobu ma abdu yakunu abdu mirrobihi wa huwa sajidun Nah, fa aksiru wa du'a fihi wow, fa'aksirud du'a. Ini fa waw jamak. aksirud oh fa Hmm. aksirud du'a fihi rawahu Muslim. Hmm. Tarjim Lanjut, dulu apa lanjut Pak? lanjut. Lanjut. Rawahu Muslim wa amma mana ini? Wali Rawahu, annahu. rawahu Muslim li annahu sallallahu alaihi wasallam qol wa amma sujudu Hmm. fastahidu fihi bidduai fakominu Nah, faqaminun. fakominu an yastajabalakum An yustajaba lakum. an yustajabalakum Hmm. akhrajahu Muslim. Fakominu ai fakominu ai fakominu ai jadirun wa hakikun ai yastajaba an yastajaba li duaikum li kurrobikum li kor Li qurbikum. li kurbikum fi sujudi mirrobbikum. Nah, ya rabbikum. Baik, Masya Allah. Sampai sini, barakallahu fiik. Azkarus sujud. Zikir-zikir sujud. Ya, sekarang kita akan melihat apa saja yang berkaitan dengan bacaan ketika sujud ya. Dan apa saja ragam bacaannya dan apa saja eh, pelajaran dan makna tadabbur yang terkandung dalam bacaan sujud. Nah, ini akan kita bahas. Baik. Walid du'ai wa zikri, dan doa dan zikir, ada doa dan zikir, wal iktsar min hima, dan memperbanyak keduanya, itu perbanyak doa dan zikir, fis sujud, ketika sujud, maziyatun ala ghairi. Ini memiliki keistimewaan, maziyah, keistimewaan, ala ghairihi, di atas yang lainnya. Apa maksud di atas yang lainnya? Yaitu di atas bacaan-bacaan yang lain. Di atas bacaan-bacaan yang lain. Atau maknanya juga itu di atas gerakan-gerakan yang lain. Artinya posisi sholat yang paling terbaik adalah ketika sujud. Ya, kalau kita ditanya apa gerakan sholat yang paling agung adalah sujud.
Sebagaimana apa bacaan salat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau fi'linya itu sujud, qaulinya surat Al-Fatihah. Dan sujud memiliki keistimewaan li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Aqrabu ini isim tafdil, artinya menunjukkan paling ya, posisi paling dekat. Aqrab dari kata qarib, seorang hamba dari Rabbnya, wa huwa sajidun, adalah dalam kondisi dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru doa fi, maka perbanyaklah kalian berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan posisi paling mulia dari seorang hamba adalah sujud. Baik itu ketika sholat atau di luar sholatnya. Apalagi kalau dalam sholat, maka dia lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Dan juga menunjukkan keistimewaan sujud dan keutamaannya, Nabi SAW pernah bersabda, wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fi biddu'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dengan doa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum. Karena doa di situ qaminun, jadirun. Qaminun artinya lebih besar harapan diijabah untuk kalian. Artinya tempat doa terbaik, posisi doa terbaik adalah ketika sujud. Ada Sahih Imam Muslim. Maka ini hadis yang sahih. Ya, qaminun artinya jadirun wa haqiqun. Ya, patut dan layak dan menunjukkan dia sangat diharapkan dikabulkan doa kalian. Kenapa? Liqurbikum fis sujudi min rabbikum. Karena dekatnya posisi seorang hamba ketika sujud dari Rabb-nya. Ya, maka ini adalah posisi terbaik seorang hamba. Maka sujud adalah di antara ibadah fi'liyah yang paling mulia, dan Allah SWT dalam banyak ayat di Al-Quran memerintahkan untuk sujud. Di antaranya firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Allah juga berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahum. Janganlah kalian sujud kepada matahari, kepada bulan, tapi sujudlah kepada Rabb. Maka ini menunjukkan bagaimana sujud adalah ibadah yang mulia, dan ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang muslim. Maka nikmat terbesar kita adalah bisa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Dan para ulama menyebutkan setiap makhluk pasti akan bersujud kepada Rabb-nya. Ya, mulai dari yang berakal ya, makhluknya, atau yang benda mati sekalipun, maka semua bersujud kepada Rabb-nya. Kalaupun tidak dunia, maka di akhirat akan bersujud. Maka disebutkan orang-orang kafir ketika di dunia tidak pernah bersujud, tidak pernah ibadah, tidak pernah sujud, maka di akhirat dia akan dipaksa bersujud, tapi dengan posisi terbalik, kepala yang di bawah, kaki yang di atas. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, karena disebutkan dalam ayat tentang bagaimana orang kafir dikumpulkan di akhirat dengan berjalan dengan wajahnya. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana bentuknya seseorang berjalan dengan wajah? Maka kata Nabi SAW, bukankah Allah mampu membuat dia berjalan dengan kakinya di dunia? Maka Allah juga mampu membuatnya berjalan dengan kepala di bawah di akhirat. Dan ini menunjukkan penghinaan kepada mereka yang tidak pernah sujud ketika di dunia. Ya, maka ini Masya Allah besarnya ibadah sujud. Baik, kita lanjut bacaan seseorang ketika sujud. Wa yaqulul musalli, Najib Ayhel. Ya, bismillah. Wa yaqulul musalli fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa yaquluha salasan. Nah, ini dari An Uqbata ibni Amirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat sabihisma rabbikal a'la qala iz'aluha fi sujudikum rawahu Ibnu Majah wa Abu Dauda wa sahahahul Hakim. Al-Hakimu. Ya, baik. Wa yaqul musalli fi sujudihi. Seseorang yang sholat akan membaca di dalam sujudnya. Apa yang kita baca dalam sujud?
Maka yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal A'la. Dan ini adalah bacaan sujud yang paling ringan atau yang paling singkat dari semua bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Ya, lihat bagaimana kita membaca ini dengan memberikan domir mutakallim Rabbiyah, Rabbku yang menunjukkan makna kedekatan ya. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa yaquluha thalathan, dan ini dibaca 3 kali, dan nanti setelah ini akan disebutkan berapa kadar minimal bacaan sujudnya. Tapi ini menunjukkan afdalnya atau adnal kamal istilahnya, yaitu batas minimal kesempurnaan itu 3 kali. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Uqbah ibnu Amir dari Nabi SAW menyebutkan, tatkala turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la di juz 30, maka Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Artinya, sabbihisma rabbikal a'la, ini perintah. Allah memerintahkan, bertasbihlah atau sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah perintah ini atau kerjakanlah perintah ini dalam sujud. Maka dalam sujud kita baca, Subhana rabbiyal a'la. Ya, pengamalan dari perintah sabbihisma rabbikal a'la. Maka kita baca Subhana rabbiyal a'la. Jawaban dari perintah, Masya Allah. Dan ini riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, lanjut. Makna atau asyarhu dari bacaan ini. Tafadhol Pak Yahya. As-sarhu subhana rabbiya. Subhana rabbi ay unzihuhu. Unazzihuhu. Ah? Unazzihuhu. Oh, unazzi saya kira unazzihuhu. Al-a'la huwa aliyu fi zatihi. Aliyun huwa aliyu fi zatihi wa aliyu fi sifatihi. Nah, Alladzi huwa a'la min kulli syai'. Min kulli syai'in. Nah, Min kulli syai'in. baik, mumtaz. Ya, syarah dari bacaan kita, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana maknanya unazzihuhu. Dan ini kita udah pernah bahas di bab zikir ruku ya. Subhana ini i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il sabbaha yusabbihu. Usabbihu subhana. Maka dia menunjukkan penguatan taukid ya. Artinya maha mensucikan. Aku mensucikan yang maha suci gitu ya. Maka unazzihu subhana maknanya tanzih. Membersihkan, mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan, bentuk keburukan, ya, kejelekan. Maka kita sucikan Allah dari semua bentuk itu, dan kita isbatkan kepada Allah semua sifat kesempurnaan. Ini mana dari subhana. Rabbi, ya kita tahu Rabbi adalah Rabb, yang bermakna adalah Khalik, lahul mulk, wa lahu tadbir, ya, pencipta, pengatur, yang memiliki semua alam ini, maka dialah Rabb. Al-A'la huwa al-Ali fi dzati, yang maha tinggi. Dari kata al-ulm atau al-Ali. Ya, al-Ali fi dzati. Allah di antara nama Allah al-Ali. Ya, maha tinggi. Maha tinggi dalam apa? Pertama al-Ali fi dzati. Zat Allah maha tinggi. Al-Ali fi sifati. Semua sifat Allah menunjukkan kemahatinggian, kemahabesaran. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah dari zatnya, dari sifatnya, dari namanya. Walladzi huwa a'la min kulli syai', dan dialah yang maha tinggi dari segala sesuatu. Ya, maka ketika sujud kita baca ini dan kita tadabburi subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, dan kita bayangkan bagaimana posisi ketika itu kita sedang dalam posisi yang paling rendah, dan kita memuji Allah dengan semua sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita baca di bab berikutnya, latifatun. Tafadhal Pak Yahya. Latifatun. Qala rabbiyal a'la fi sujudi walam yakul rabbiyal a'zim kama huwa fi ruku'i. Li'ana zakara uluwillahi huna
ansabu min zikril azimatu. Min zikril azimati. Li'anal insanu hala Min zikril azamati. ya, Azamati. min Masdar zikril ya. azamati. Nah, Li'anal insana hala sujudihi nah. yakunu anzala ma yakunu Mm-mm. lidakana Mm-mm. minal munasibi ay yusni alallahi bil uluwi Nah, fa nuzulu mm-mm. nakisun. Naksun. Oh, Oh, naksun. betul. Mm-mm. Wahua ma yakunu fihi al insanu halan sujudihi fakana minal munasibi ayyuzakkirol insanu nafsahu bima An huwa yudzakkirul insanu nafsahu, betul. Mm-mm. a'la minha. Nah, baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, latifah. Latifah ini artinya selingan lah istilahnya ya, atau apa bisa kata mutiara ya, atau kata-kata atau renungan indah. Qala Rabbiyal a'la fi sujud. Seorang yang salat berkata Rabbiyal a'la di dalam sujudnya, walam yaqul, dan dia tidak mengatakan Rabbiyal azim kama huwa fir ruku', sebagaimana dalam Ruku. ruku'. Ya, dalam ruku' kita baca subhana rabbiyal azim, yang menunjukkan maha keagungan, kebesaran. Ya. Sedangkan dalam sujud kita baca rabbiyal a'la. A'la. Kenapa a'la yang dipilih dalam sujud bukan al-azim? Nah, maka di sini ada tadaburnya. Li'anna dzikra uluwillah. Karena penyebutan ulu bagi Allah, ya kemahatinggian Allah, huna ketika sujud di sini ansab. Ini isim tafdhil, ini lebih munasib, lebih sesuai, lebih cocok min zikril azamah, dari penyebutan kebesaran, al-azamah, kebesaran, sebagaimana dalam ruku. Artinya dalam sujud lebih munasib kita menyebut dengan ulu, memakai zikir ulu. Kenapa? Li'annal insan, karena seseorang hala sujudihi, dalam kondisi sujudnya, yakunu anzala ma yakun. Ini adalah posisi dia yang paling rendah, anzal, paling nazil, paling rendah dari semua posisi kita. Ya, kenapa? Karena ketika kita sujud, kita letakkan kepala yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia dengan posisi yang paling bawah, ya, dengan wajah di menghadap ke muka bumi, ya, ke bumi, dan ini adalah menunjukkan posisi yang paling rendah. Lidza kana minal munasib. Oleh sebab ini, kata penulis, maka kana minal munasibi, maka bagian dari kelayakan an yuthni 'ala Allah bil ulu, yaitu kita puji Allah dalam posisi sujud ini dengan al-ulu, dengan kemahatinggian. Fan nuzulu naqsun, maka posisi rendah itu menunjukkan kekurangan. Ya, kita sujud berarti kita nazil, kita rendah. Dan ini menunjukkan naqsun, kekurangan kita, kelemahan kita. Wa ma yakunu fihil insan hala sujudihi. Dan ini adalah posisi manusia ketika sujudnya, menunjukkan dia paling rendah, paling lemah. Ya, fakana minal munasibi, maka di antara hal yang layak an yudzakkiral insanu nafsahu bima huwa a'la minha, yaitu seseorang mengingatkan dirinya dengan zat yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan posisi kita paling rendah, tapi kita puji Allah dengan pujian yang paling tinggi. Maka ini menunjukkan keagungan lafaz dengan posisi yang paling mulia, ya. Baik, Masya Allah. Mas'alatun, lanjut Pak ya. Ya, boleh naik dikit tolong Pak. Nah, Mas'alatun. Kamil qadru. Betul ya? Kamil ya, qadru. kamil qadru. Kamil qadru wajibu alladhi yakuluhu al-musalli min qauli subhana rabbiyal azim wa qulu Wa qawli
wa qauli subhana rabbiyal a'la fi Nah, ruku'ihi fi ruku'ihi sujudahu wa sujudihi. wa sujudihi fi Nah, baik. ruku'ihi wa sujudi berapa kali. Betul. Nah, ini ada pertanyaan masalah permasalahan. Kam al-qadru al-wajib. Berapa kadar takaran atau jumlah yang wajib? Alladzi yaqulul musalli, yang dibaca oleh seorang yang sholat dari zikir subhana rabbiyal azim ketika ruku, wa qauli subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Berapa kadar yang wajib? Batas minimal berarti ya. Nah, maka jawabannya lanjut. Jawabannya adalah al-qadru al-wajibu huwa ayyakuluha al-musolli marotan wahidatan. Wa adana atau apa tuh? Wa adnal kamali. Wa adnal kamali an yakulaha salasan marotan. Thalatha marratin. Salasa marotin. Nah, Mudhafun ilaih. Nah, lama lima oh ya, lima ruya an ibni Mas'ud. Nah, lima ruwa ani beni. ini ada ya di sini ruwiya bacanya. Oh, Kasih titik. lima ruwiya ani beni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ruk idza Fi'il madhi idza raka'a idza ahadukum. raka'a ahadukum falyakul salasa marotin. Nah, Subhana rabbiyal azim wa zalika adanahu. adnahu. Nah, Terus siapa ya? Rawahu lanjut. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmizi wa Ibni Majah. Nah, wa ibnu Majah. Wa Ibnu Majah. Wa qala al-Qadi, Qadi. Wa qala al-Qadi al-Kamilu al-Kamilu fi tasbihi in kana munfaridan mala yahrujuhu Ma la yukhrijuhu ila sahwi. ila sahwi wa fi haqqin al-imami wa fi haqqin al-imamu. Wa fi haqqil al-imami, betul? Al-imam bukannya fa'il Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Wa fi haqqin al-imami mala yusakku. Yashukku. Yasuku. Yashukku. Yasuku alal ma'mumina. Betul. Ma'mumina. Ma'mumina. Alal. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, tadi ada pertanyaan. Berapa kadar wajib bacaan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim? Maka jawabannya al-qadrul wajib. Ya, batas kewajiban ya atau jumlah yang wajib huwa adalah an yaqulahal musalli, adalah seorang yang salat membaca marratan wahidah, satu kali zikir ruku dan satu kali zikir sujud. Ini batas wajibnya. Maka ini menunjukkan batas minimal. Maka seorang ketika dia ruku, dia baca subhana rabbiyal azim misalnya, lalu dia baca samiallahu liman hamidah, maka sudah cukup untuk sampai batas ruku. Begitu juga sujudnya, dia baca subhana rabbiyal a'la satu kali, dan ini sudah mencukupi untuk mendapatkan nilai wajibnya. Sedangkan adnal kamal artinya batas minimal kesempurnaan ya. An yaqulaha thalatha marrat, yaitu dia baca 3 kali. Nah, ini dia kamal yang batas minimal yang sempurnanya 3 kali. Dan ini menunjukkan dia boleh lebih. Maka ada batas minimal wajib, ada batas minimal sempurna, dan ada yang lebih afdolnya itu boleh lebih. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW
bahwasanya beliau bersabda, "Idza raka'a ahadukum," kalau kalian ruku, falyaqul thalatha marrat, maka ucapkanlah 3 kali, subhana rabbiyal azim wa dzalika adna. Maka bacalah 3 kali subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, dan itu adalah batas minimalnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan ini menunjukkan batas minimal kesempurnaan. Wa qala al-Qadhi, berkata al-Qadhi. Siapa al-Qadhi di sini? Adalah al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra al-Hambali, yaitu imam besar dalam mazhab Imam Hambali. Apa kata beliau? Al-kamilu fit tasbih. Yang sempurna dalam bacaan tasbih kita, in kana munfaridan, jika dia sholatnya sendiri, ma la yukhrijuhu ila sahwi. Nah, ini batasnya, sempurnanya adalah selama dia tidak mengantarkannya kepada lupa. Apa maksudnya? Selama dia tidak sampai menyebabkan dia lalai atau salah dalam sholat. Maka boleh kita baca sebanyak apapun selagi kita masih tidak sampai lalai dan lupa. Ya karena mungkin saking banyaknya zikir kita baca, panjangnya, kadang kita lupa ini sujud keberapa misalnya. Ini rukuk keberapa, ini rakaat keberapa. Kalau sampai batas ini maka sudah tidak dibolehkan. Tapi kalau kita masih bisa ingat ini sujud ini rakaat ini, maka ini al-kamilnya seperti itu kata dia. Wa fi haqqil imam. Ini bagi orang sholat sendiri. Sedangkan imam, maka haknya ketika dia baca tasbih, ma la yasyukku 'alal ma'mumin, adalah selagi dia tidak memberatkan kepada para makmum. Maka bagi imam wajib diperhatikan adalah kondisi makmumnya, ya. Artinya dia boleh memanjangkan, tapi perhatikan kondisi makmum. Kalau makmumnya dilihat misalnya bapak yang sudah tua, ya, para lansia, tentu dia berusaha untuk menyingkatnya mungkin dengan batas minimal kesempurnaan tadi, yaitu 3 kali bacaan. Tapi kalau dia dapati misalnya yang mendengar atau yang hadir adalah orang-orang yang kuat, atau mungkin di lingkungan yang sudah lingkungan yang khusus seperti lingkungan sekolah atau pesantren misalnya, maka tentu dia boleh membaca. Baik. Maka ini batas minimal. Ada satu faedah yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya batas tumakninah di dalam rukuk dan sujud adalah 1 kali zikir, bacaan sujud dan bacaan rukuk, itu batas tumakninah. Dan di sini juga kata para ulama, seseorang mendapat rakaat imam selagi dia dapat 1 kali bacaan rukuk. Ya, karena batas rakaat adalah rukuk. Ketika kita sholat bersama imam misalnya, lalu kita dapati imam sedang rukuk, kita baru datang, maka kita langsung rukuk. Nah, ketika kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi, dan imam masih dalam keadaan rukuk, berarti kita dapat 1 rakaat itu. Kita tidak dianggap masbuk. Sebaliknya, ketika kita masuk shaf, imam sedang rukuk, lalu kita baru mau rukuk misalnya, dan sudah dalam posisi rukuk, tapi belum sempat membaca zikirnya, imam sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka kita dianggap tidak dapat rukuk imam, maka kita juga tidak dapat rakaat tersebut dan kita dianggap masbuk. Nah, maka inilah batas, atau dengan 1 kali baca ini menjadikan batas tumakninah dan juga batas kita dapat gerakan rakaat bersama imam. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Bacaan atau jenis-jenis bacaan ketika sujud. Fadhol Pak Yahya. Bismillah. Wa mimma yusannu qauluhu fi sujudi. Nah, An yakula subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Muttafaq alaih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksaro yuksiru yuksiru an yakulahu fi ruku'ihi wa sujudihi au yakul subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Rawah Muslim. Baik, mumtaz. Ini bab mimma yusannu qawluhu fi sujud. Apa saja yang disunnahkan dibaca ketika sujud. Ya, maka faedah yang kita ambil di sini apa saja ragam bacaan sujud. Kita sudah dapat 1 jenis bacaan tadi, dan ini bacaan yang paling umum yang kita baca dan yang paling sahih, ya. Subhana rabbiyal a'la. Ada bacaan yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan itu boleh. Ada bacaan yang lain ini
dua bacaan tambahan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji untuk engkau, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Dan ini juga, masih ingat, ini juga zikir ruku, ya, boleh dibaca ketika ruku. Bahkan di sini disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak yukfir an yaqulahu fi ruku'in wa sujudi. Artinya sering Nabi membaca zikir ini dalam ruku beliau dan dalam sujud beliau. Ini menunjukkan sebisa mungkin kita hafal doa ini, karena ini doa yang juga sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita baca dan kita perbanyak bacain. Atau bacaan berikutnya, Subuhun Kudus, ini juga zikir ruku. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya, maha suci dan maha tinggi Rabbul Malaikati. Dialah Rabb, ya, para malaikat, dan Rabbnya Ar-Ruh. Nah, di sini disyarah lagi apa maksud dari lafaz ini. Asyarhu, tafadhal Pak ya. Asarhu subuhun Hmm. al-mubarra'u Nah, minan naqaisi. betul. Minan naqaisi. Kudusun al-mutahharu angkuli mala yaliku. Betul. Robbi Rabbu. Robun Ar-Robbu huwa al-khaliqu al-qadiru al-mutasarrifu. Al-malaikati khaliqun min khalqun min khalqillahi khalaqahumullahu min nuri alahiyya ala hayatin. Ala hayatin azimatin la ya'sunallahu. Nah, maf'ul bih la La ya'sunallaha. sunallahi. Nah, maf'ul bih. Maf'ul bih. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Betul. Waruhu kila malikun. Ya. Betul. Kila Malikun azimun. Malikun azimun. Bukan malik, malaikat ya. Malakun. Malakun azimun yakunu idza waqafa ka jami'il malaikati wakila Jibrilu. Wakila Jibrilu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kita lihat. Syarah dari bacaan yang tadi, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh, dan ini juga zikir sujud dan zikir ruku ya. Subuhun artinya adalah al-mubarra' minan naqais. Ya, yang dibersihkan atau yang disucikan dari semua sifat kekurangan. Maka ketika kita baca subuhun artinya Allah Maha Suci dari semua sifat kekurangan. Ya, dengan semua bentuk kekurangan maka kita sucikan. Misalnya kita sucikan Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Semua bentuk Quran sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan. Maka kita sucikan Allah dari semua sifat ini. Qudusun al-mutahharu an kulli ma la yalik. Ya, maha suci, maha bersih dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah sebutkan beda antara subuhun dan kudus. Subuhun artinya kita sucikan dari semua sifat kekurangan. Kudusun kita berikan kepada Allah semua sifat keindahan, kelayakan, kebersihan, kesucian. Ya, maka dia dari kata kudus yang mana tahir ya. Maha bersih, maha suci. Baik. Rabbu ya, Rabbuhu al-Khaliq. Ya, lafaz Rabbun ketika disebutkan atau didatangkan dalam Al-Qur'an, dalam doa, maka maknanya adalah kembali kepada makna rububiyahnya Allah. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya Allah, yang hanya Allah yang esa dalam hal tersebut, seperti Al-Khaliq. Allah satu-satunya pencipta, Al-Qadir, yang maha mampu atas segalanya, Al-Mutasarrif, yang maha berkehendak dengan apa yang dia kehendaki. Nah, maka itu makna dari Rabbun.
Al-malaikah khalqun min khalqillah, adalah makhluk dari makhluk Allah. Khalaqahumullah min nur, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Ala hayatin azimah, dengan bentuk yang sangat besar, ya. Ini malaikat. Ya, fisik mereka besar, ya. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi mereka adalah makhluk yang Allah besarkan. Allah ciptakan dengan hayat, dengan bentuk rupa yang sangat besar. Dan sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, sebagaimana Al-Qur'an, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak melanggar apa yang diperintahkan, tapi mengerjakan semua yang diperintah. Nah, Rabbul malaikati warruh. Siapa ruh di sini? Ada dua pendapat yang masyhur. Qila, pendapat pertama, malakun azimun. Ruh di sini adalah sosok malaikat. Satu malaikat yang besar. Bagaimana besarnya? Yakunu idza waqafa. Yang mana kalau malaikat ini berdiri, idza waqafa, kajami'il malaikah, maka sosoknya adalah seperti atau sebesar kumpulan semua malaikat. Bayangkan besarnya itu, ya. Kumpulan semua malaikat digabungkan, maka ar-ruh di sini adalah sama besarnya seperti kumpulan semua malaikat itu. Ya, Allah alam bagaimana rupanya itu. Ini pendapat pertama. Wakilah, pendapat kedua, ruh adalah Jibril. Ini juga pendapat yang kuat karena di antara gelar Jibril adalah ruh. Ya, Ruhul Amin. Ya, maka pendapat kedua adalah Jibril. Taib, Rabbul Malaikati wa Ruh. Maka kita hafal ini, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, kalau kita lihat bagaimana zikir-zikir ini juga menunjukkan ketika kita sujud dan rukuk, menunjukkan makna pujian kepada Allah dengan segala bentuk pensucian. Maka kita pakai lafaz subuh. Kita pakai lafaz subhana. Ya, kita dapati zikir-zikir sujud dan rukuk dimulai dari kata subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana bihamdika subuhun kudus. Insyaallah. Baik. Wa mimma yuqalu aidan, di antara bacaan sujud berikutnya, ya. Dulu. Mana nih? Mana sih, Ini Pak? ditandai. Oh ya. Wa mimma yakulu aidon fi Yuqalu aidan. yuqalu aidon fi sujudi yusannu kadzalika qaulu Allahumma laka Allahumma laka sajadtu sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya Nah, sajada lilladzi. lilladzi khalqihi Lilladzi khalaqahu bil madi. lilladzi khalaqahu lilladzi Wa khalaqahu sawwarahu. wa sawaruhu wa syaqqa sama'ahu sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Rawahu Muslim. Lanjut. Wa mimma ya yuqalu aidon Allahumma gfirli dzunubi kullahu dzikkahu wa jullahu wa awwaluhu wa akhiruhu wa awwalahu wa akhirahu. Betul. Wa alaniyatahu wa sarrahu wa sirrahu. Rawahu Muslim. Asyarhu, sampai syarhu. Asarhu dikkohu wa jullahu qaliluhu wa kasiruhu. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, bacaan rukuk. Bacaan sujud berikutnya, berarti kita dapat berapa tadi? Pertama, subhana rabbil a'la. Lalu ada bacaan kedua, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Boleh ada tambahan wa bihamdi, dan ini juga dalam hadis yang masyhur. Bacaan ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini juga zikir rukuk dan sujud yang banyak yang sering dibaca Nabi SAW. Yang keempat, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Yang kelima ini. Dan ini kalau kita lihat, mungkin ini sepanjang ketika pernah hafal, ini doa yang dibaca sujud tilawah, ya. Sujud tilawah biasanya. Itu Allahumma laka sajadtu.
Ya Allah, kepada Engkau aku sujud. Wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada Engkau aku berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Ya, aku sujudkan wajahku kepada zat yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan yang membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membukakan. Syaqqa di sini artinya membukakan penglihatan dan pendengaran. Artinya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dan yang mampu. Ya, ketika kita bisa mendengar, bisa melihat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Maka ini doa yang zikir yang bisa kita baca dalam sujud. Dan ini juga menunjukkan dalam sujud ada zikir yang mengandung doa seperti di sini ya. Dan di antara doa yang dibaca juga dalam sujud, Allahumma firli dzambi. Ini juga hadis yang sahih. Ini di antara doa yang patut kita perbanyak ketika sujud. Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampunlah segala dosaku. Kullahu, semuanya. Diqqahu. Diqqahu diartikan di sini adalah qaliluhu. Ya, baik yang sedikit, wajullahu, atau yang banyak, wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang awal-awal dahulu, wa akhirahu, dan dosa yang akhir-akhir ini, wa alaniyatahu, dosa yang nampak, wa sirrahu, dan dosa yang tersembunyi. Oh iya. Dan minta kepada Allah diampuni semua dosa dari semua jenis dosa. Dosa itu tidak akan keluar dari yang tadi ini. Ya, baik yang kecil, baik yang banyak, atau yang tersembunyi, yang nampak, ada yang awal, ada yang akhir. Ya, kita minta diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, latifatun kita selesaikan. Terakhir, Pak. Boleh besarin dikit Pak, kecilan Oke. buat saya nih. Siap. Latifatun qala Ibnu Qayyim wa Mm-mm. sujudullahi Wasujudu lillahi. wa sujudulillahi yaqa'u Mm-mm. min kulli mahlukoti Nah, uluyiha ini bacanya ul uh, ulwiyuha iya, ulwiha ulwiyiha, ulwiyiha wasafali wasufliyiha gitu ya. apa Pak? Suf yiha. Wasufliyiha wasajidu adalu Adallu ma yakunu lirabbihi wa ahdo'u lahu wa dzalika asrafu halatil abdi. abdi falihada kana akroba ma yakunu mir rabbihi fi hadihil halati fayus tahabu Fayustahabbu lil abdi. lil abdi li abdil iksaru minad du'ai. Nah, al-iktsaru min ad-du'a. Baik, lanjut. Waqfatun. Waqfatun. Qala fadilatul syekh Utsaimin rahimallahu al-mughaffaluna humuddini Humul ladina. humul ladzina hawwalu ibadatihim ila adatin Wal muwaffaquna. wal muwafaquna humul ladzina hawwalu adatihim ila ibadatin. Ila ibadatin. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, ini penutup kajian kita pada malam ini. Latifah. Renungan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasujudu lillah. Ya, sujud kita kepada Allah. Ya, atau sujud kepada Allah, ya qaumin kullil makhluqat. Ini terjadi atau pasti terjadi dari semua makhluk. Ulwiyiha wa sufliyiha. Baik itu makhluk yang tinggi atau yang rendah. Itu maksudnya ya. Artinya makhluk yang tinggi berarti para malaikatnya. Rendah berarti kita yang di bumi, termasuk mungkin yang di dalam tanah. Wasajidu adzallu ma yakunu li rabbih. Dan orang yang sujud
atau posisi kita sedang sujud, adzal, ini adalah posisi paling rendah. Mayakunu li rabbihi, yang kita berikan kepada Rabb, wa akhda'u lahu, dan posisi paling tunduk kepadanya. Wa dzalika asyrafu halatil 'abdi, dan ini adalah posisi yang paling mulia dari seorang hamba. Ya, maka kita tadi sebutkan gerakan atau perbuatan salat yang paling agung adalah sujud. Falihadza kana aqrab ma yakunu min rabbih fi hadhil halah. Maka oleh sebab inilah dia menjadi posisi paling dekat dari seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu dalam posisi sujud ini. Fa yustahabbu lil 'abdi al-iktsar minan du'a. Maka sangat dianjurkan bagi seorang hamba perbanyak membaca doa, ya. Maka dari sini para ulama sangat menganjurkan kita untuk mempersiapkan doa-doa yang kita baca dalam sujud. Ada satu kunci yang kita dapat dari guru kita, adalah kita hafal satu doa, yang mana satu doa ini adalah satu doa yang kita unggulkan dari semua permintaannya. Artinya kalau dari semua banyak permintaan, kita ingin doa ini selalu kita minta, selalu kita baca gitu. Dan jadikan itu wirid rutin dalam sujud. Mau dalam sholat apapun kita, sholat sendirian kah, sunat kah, wajib kah, imam kah, makmum kah, jangan lupa baca doa ini. Setelah kita baca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma fili, tambah dengan satu doa pamungkas ini. Ini batas minimal. Jadi ada doa yang kita bawa dalam sujud kita. Pilihlah doa yang kita jadikan itu doa pamungkas kita. Seperti ini. Ya, maka misalnya sebagian teman-teman membaca doa ini dalam sujud, selalu dibaca dalam sujudnya. Dia baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Dan selalu dibaca dalam sujud. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah aku pemahaman. Ini doa yang sangat agung sekali, artinya kita minta kepada Allah ilmu dan pemahaman kefakihan dalam agama. Ya, doa yang sangat agung. Bayangkan setiap kali kita sujud, ya, dengan jumlah yang sangat banyak sehari semalam, ya, ada satu rakaat minimal 2 kali sujud, dan itu selalu kita baca. Ya. Nah, ini kita siapkan satu doa yang menjadi doa pamungkas, itu istilahnya. Ini diantara kiat supaya ada doa yang kita baca dalam posisi yang paling agung ini. Jangan sampai sujud kita berlalu begitu saja gitu. Apalagi kalau kita hanya cukupkan dengan zikir-zikir yang sudah masyhur, yang sudah kita hafal, sehingga kita sering lalai jadinya dari berdoa. Seperti itu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin di sini disebutkan apa kata beliau? Al-mughaffalun. Orang-orang yang lalai. Siapa mereka? Humul ladzina hawwalu ibadatin ila adat. Adalah mereka yang sudah mengganti, menukar ibadah mereka menjadi adat, rutinitas biasa, kebiasaan. Artinya sehingga tidak ada lagi ruhnya. Ya, karena sudah menjadi rutin, ya, sholat 5 kali sehari, dan itu sudah bertahun-tahun. Sehingga dia lalai dari doa, lalai dari zikir, lalai dari tadabbur, khusyuk. Nah, ini namanya mughafalun. Sedangkan muwaffaqun, orang yang diberi taufik, ya, lawan dari mughafalun adalah mereka yang mengubah adat menjadi ibadat. Itu mengubah tradisi, kebiasaan, mereka bisa mengubah menjadi ibadah. Yang dia hukumnya mubah, ada. Tapi orang yang muwafaq, dia bisa menjadikan yang mubah menjadi ibadah. Ya, tentu dengan niatnya, yang dia pesertakan dengan niat, atau dia tambah dengan doa ketika itu, atau dengan zikir-zikir ketika itu. Artinya sesuatu yang mubah tapi jadi ibadah. Bagi contoh misalnya seseorang berjalan, ya, berjalan biasa, mungkin jalan ke pasar, mungkin jalan ke kantor. Ada suatu hal yang lumrah, ada. Tapi orang yang muwafaq adalah kesempatan dia berjalan ini menjadi pahala baginya. Mungkin dengan niat. Sebelum dia berjalan, dia pasang niat. Ya, niat misalnya saya berjalan kepada Allah dengan niat lillah, mencari rezeki untuk keluarga saya, ya, semoga Allah berkahi. Pahala dengan doa, dengan niat itu tadi. Lalu dia isi dengan zikirnya, ya, ketika jalan doanya. Nah, maka ini adalah orang muwafaqun. Ya, Masya Allah. Maka kesimpulan yang kita dapat dari kajian kita pada malam ini, bagaimana dalam sujud ini kita pilih doa-doa yang kita andalkan dan kita baca di dalam sujud, ya. 1 doa, 2 doa, 3 doa yang sebanyak mungkin boleh kita baca, tapi diperhatikan antara sholat sendiri sama sholat imam, ya. Status kita jadi imam. Atau kita jadi makmum sekalipun, dan ini juga sering ditanyakan Ustadz, kita dapati sebagian makmum
ya imam sudah bangkit dari sujudnya, dan makmum ini tetap sujud, ya lama gitu ya. Dan ini biasanya dalam sujud terakhir gitu ya. Bahkan imam sudah mau salam dia masih sujud. Nah, ini bagaimana statusnya? Maka jawabannya ini menyelisih sunnah. Ya, sunnahnya, perintahnya kita mengikuti imam. Ya, kalaupun kita mau perbanyak doa dalam sujud, maka carilah kondisi kita dalam sholat sendiri, sholat sunnah, banyak doa ketika itu. Tapi kalau dalam berjamaah, maka mengikuti imam itu jauh lebih utama. Ya. Maka kalau imam sudah bangkit, kita ikut bangkit. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, inilah tema kita pada malam ini, zikir sujud. Ya, semoga diberikan pemahaman yang baik insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan, ada pertanyaan silahkan dari materi kita malam ini. Jazakallah khair Pak Yahya sudah Ya, menemani kita baca alhamdulillah. malam. Dapat. Terbata-bata. Padahal jika ada pertanyaan. Pak, kalau ayat yang warka'u ma'arroki'in Ya, itu hanya kita saja orang Islam yang katakan apa sholat ruku. ruku Apakah dan agama sujud. lain seperti Nasrani, apa namanya Yahudi dengan Mm. Tauratnya tidak ruku atau gimana, Pak? Ada ruku dan sujud, betul. Semua ibadah sholat orang-orang terdahulu itu ada ruku dan sujudnya. Setahu kita, Oh. Allah alam. Di antara dalilnya adalah sholatnya umat Nabi Musa ketika Nabi menerima perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Nabi Musa sudah mengatakan kepada Nabi, ini sudah diterapkan kepada umatku. Dan juga disebutkan oleh para ulama, sebelum perintah sholat turun, Nabi SAW sholat. Nah, sholat seperti apa yang dilakukan Nabi? Adalah sholatnya ikut milah Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan sholatnya 2 kali saja, waktu pagi dan waktu sore. Dan itu sudah ada ruku dan sujud. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi menjadi imam dari semua para nabi. Ya kan? Di Baitul Maqdis, Nabi mengimami semua al-anbiya. Ya, dengan sifat sholat yang sudah masyhur. Ini menunjukkan warka'u ma'arroki'in adalah perintah untuk semua makhluk. Perintah untuk semua makhluk. Allah a'lam bishawab. Oh ya, Tadi baik. ada yang angkat tangan, silakan. Ada yang bertanya? Ustaz, Silakan, Mbak. mau tanya, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak sih, Ustaz, misalkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca doa A, rakaat kedua kita baca doa B. Nah, itu tapi selalu berulang, Ustaz. Karena saya pernah dengar katanya kalau selalu berulang jadinya terbiasa, itu menyelisih sunnah atau menambah-nambahkan ibadah gitu, Ustaz. Terus yang kedua, ketika sujud, bagian tubuh mana saja yang menempel di tempat sujud itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama adalah doa yang dibaca. Ini ketika sujud berarti Pak ya? Iya, Ustaz, ketika Dibacanya sujud. ketika sujud. Nah, doa itu selalu dibaca berulang. Setiap sholat itu yang kita baca. Iya, doa Oke. doa itu yang memang misalkan keinginan kita, tapi memang Allah belum kabulkan, jadi dibaca berulang gitu, Ustaz. Dibaca terus. Berulang-ulang maksudnya dalam satu sujud kita baca 5 kali, 10 kali atau gimana maksudnya? Oh, enggak. Satu kali. Satu kali, tapi setiap sujud kita baca itu lagi. Gitu. Baik. Tidak ada larangan, tidak ada larangan. Bahkan ini seperti tadi kita sebutkan, ini adalah tempat doa kita mustajab. Dan di antara bentuk atau kiat doa mustajab kata Nabi SAW adalah la yasta'jil. La yasta'jil itu dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak cepat bosan. Cara bentuk cepat bosan orang berdoa adalah ketika dia berdoa lalu dia dapat belum dikabulkan, dia berhenti membaca doa itu. Ini bentuk bosan. Dan Nabi SAW doa itu dikabulkan malai musta'jil, selagi seorang belum tergesa-gesa. Ya, maka ini suatu hal yang masyru' sekali. Boleh saja kita baca setiap sujud, kita baca doa itu. Ya, dan tadi tidak disebutkan di antara doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ketika sujud. Allahumma fili dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatu wa sirrahu. Misalnya setiap orang yang sujud, dia baca doa ini, setiap sujud dia baca, maka ahlan, bentuk kebaikan. Ya, maka kalau ada yang mengatakan ini menyelisihi, maka tentu ini butuh dalil yang kuat. Ya. Dan saya rasa tidak ada yang menganggap ini adalah suatu hal yang wajib dibaca. Kecuali kalau kita menganggap dalam sujud harus baca ini, kalau tidak dibaca tidak sah sujud. Nah, ini baru itu yang harus diperbaiki, keyakinan itu. Menganggap itu satu hal yang wajib, kalau tidak dibaca dia batal sholat. Nah, tentu ini yang perlu diubah, tapi membacanya tentu sesuatu hal yang
yang sangat baik sekali. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja anggota badan ketika sujud? Maka jawabannya adalah 7 anggota badan yang diwajibkan menekan, menempel, bertemu dengan tanah ketika sujud. Mana yang 7? Yang pertama adalah al-jabahah. Al-jabahah kening, ya. Kening, ketika Nabi SAW menyebutkan al-jabahah, Nabi memberi isyarat ke hidungnya. Maka hidung dia bukan dari lafaz, tapi dari isyarat. Maka dari sini para ulama khilaf masalah hidung. Apakah dia bertemu juga wajib atau tidak? Ala kulli hal, mereka berbeda pendapat, antara mengatakan wajib, kening dan hidung wajib. Ada yang mengatakan yang wajib kening, hidung sunnah. Ada yang mengatakan salah satu kalau udah bertemu cukup. Tapi mereka sepakat kalau bertemu keduanya ini lebih utama. Nah, maka ini yang pertama al-jabahah, termasuk dalam al-jabahah itu kening, termasuk dalamnya adalah hidung. Yang kedua adalah 2 telapak tangan, lalu 2 lutut dan 2 ujung jari-jari kaki. Ini harus bertemu dengan bumi atau dengan tempat sujud kita. Ya, maka diperhatikan 7 ini harus menekan, jangan sampai ada salah satu dari yang tidak bertemu. Dan di antara bagian sujud yang sering lalai orang adalah jari-jari kaki. Ada yang sujud jari-jarinya kakinya keangkat, hanya lutut saja, atau mungkin salah satunya terangkat, maka ini bisa merusak sujud kita atau membatalkan sujud, dan ini bisa membatalkan sholat kalau dia sengaja melakukan dan dia tahu hukumnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima Baik. kasih. Barakallahu fikum. Silakan Pak Priyansa bersama kita. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. izin saya Naam. terkait hadis Nabi yang aqrabu yakunul abdu mirabihi fahuwa sajidun, yang fa'aksiru du'a itu, ada banyak orang yang mengamalkan untuk hadis ini. Mereka mengamalkannya di akhir sujud, Ustaz. Apakah ada nas atau ada hadis yang sahih terkait itu? Karena yang anda dapat anda ketahui terkait hadis ini dilakukan di setiap sujud, tapi ada beberapa saudara-saudara muslim kita yang melakukan mengkhususkan perbanyak taksir doanya ini di akhir sujud, di akhir sujud, di akhir sujud sholat terakhir itu. Nah, Apakah ada ya. terkait itu? Barakallahu fikum. Nah, ya, secara lafaz, ya, maka ini menunjukkan lafaz umum, ya. Artinya tidak ada kekhususan sujud yang mana, ya. Maka kalau ada yang mengkhususkan di sujud terakhir, maka kita perlu tanya, adakah dalil khususnya? Ada nggak antum dapati dalil? Dan setelah kita lihat dari dalil yang datang, maka tidak ada dalil khusus menunjukkan doa itu hanya dibaca di sujud terakhir. Atau misalnya dia baca doa sujud, tapi pas sujud terakhir doanya dipanjangkan. Ya, maka seperti ini tidak ada nas khususnya. Hanya saja kalau kita lihat sebab, ya, ini kan bisa kita cari, ya. Kenapa kebanyakan menjadikan sujud terakhir yang dipanjangkan atau lebih panjang daripada sujud-sujud yang lainnya? Yang antara sebabnya itu tadi, karena ketika dia sujud terakhir dia lebih terhindar dari as-sahwu tadi. Itu tadi, ya, kata Al-Qadhi tadi, seseorang boleh membaca al-kamil, bacaan sujud itu adalah sebanyak apapun selagi tidak menyebabkan dia lalai dan lupa dari rukuknya, sujudnya, atau rakaatnya. Nah, ketika sujud terakhir biasanya orang ini udah terakhir nih gitu, ya, Anda pasti ingat gitu. Beda kalau misalnya seorang memanjangkan doa di sujud pertama, ya, rakaat pertama, lalu dia panjangkan doanya, boleh jadi dia lupa nanti, ini sujud berapa ya? Sujud pertama atau sujud kedua? Rakaat berapa? Itu. Ya, maka dari hal ini boleh jadi itu diantara sebab-sebab. Maka ala kulli hal tidak ada perintah khusus. Nah, ini yang patut kita yakini. Tidak ada perintah khusus, hanya baca doa di sujud terakhir saja. Dan juga tidak ada larangan khusus. Ini memanjangkan doa di sujud terakhir. Maka apa? Ya boleh saja kita misalnya memilih sujud terakhir untuk doa, kita lebihkan di situ, ya, karena itu mungkin sujud terakhir lah namanya, sebentar lagi mau salam gitu kan. Ya, sedangkan sujud adalah tempat mustajab, maka sah-sah saja asal dihindari keyakinan-keyakinan seperti tadi. Ya, artinya kita hanya memilih di sujud terakhir saja, atau setiap sholat kita doanya di sujud terakhir saja, sedangkan sujud yang lain kita lupakan. Nah, maka seperti ini kita perbaharui saja. Tapi ala kulli hal dia tidak ada perintah khusus dan juga tidak ada larangan. Maka dia pilihan sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fiik.
Artinya berarti kita boleh mengamalkan hal tersebut dengan tanpa meyakini ada dalil khusus. Nah, betul. Katakan itu, Ustaz. Sebagaimana antum boleh memanjakan dari sudut kedua. Benar. Karena antum boleh memanjakan dari sudut pertama. Nah, itu. Maka kalau misalnya antum memanjakan sudut terakhir, kenapa nggak coba dari sudut pertama? Nah, gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, jangan dijadikan karena ada keyakinan khusus. Karena kalau kita sudah meyakini butuh dalil ya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh ya, Baik, alhamdulillah saya rasa cukup ya materi kita pada malam ini. Semoga diberikan kemudahan dan pemahaman yang baik insyaallah dan diberkahi majelis ilmu kita. Ya, Ini masyaallah. terakhir halaman 61 ya Pak Guru. Jadi minggu depan halaman 62. Betul, minggu depan berarti bab bacaan antara dua sujud. Halaman 62 betul, Pak. Oh iya, siap. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz.